masih juga. Lab 4 sudah mengatakan identik juga, masih juga. Kalau Lisa UGM bagaimana? Lisa UGM yang mana tuh Bang? Oh nggak tahu ya. Yang mana tuh? Lisa Nanti UGM AI, Lean Intelligence Service Assistant, mengatakan bahwa Jokowi bukan alumnus UGM. Kalau yang rektor gimana Bang? Itu dilatih. Itu Bukan, dilatih. kalau yang statement UGM, Rektor fondasinya apa? dokumen-dokumen ya? Bukan statement rektor Alfa Emilia itu berdiri sendiri, tidak berbasis tim ahli atau tim dewan guru besar. Kalau sendiri. Kalau 700 bukti gimana Bang? 700 bukti apa? Semua Apa buktinya? catatan akademik Pak Jokowi. 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi sendiri. Ya nanti kita lihat di persidangan apa Makanya saja saya dari tanyakan 700 itu. 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi Kami sendiri. belum tahu karena kan ini pidana kan penyidik yang melihat. Tapi kan Iya, 700 bukti salah dari beberapanya itu ada Iya. catatan akademik. Itu bagaimana Bang Abang melihatnya? Makanya 700 itu milik siapa dulu? Kan Milik UGM. spesifikasi Ya kan pasti kemarin kan udah di press conference dari awal sudah dikatakan dari UGM satu sudah saja nggak bisa dijawab loh. semua sudah dijawab Transkrip oleh UGM. nilai itu kosong, tulisan tangan. Nah, jawab nah, satu aja. itu saya pastikan. Pasti nanti di pengadilan. Bukan. Selalu Bukan. jawabannya di pengadilan. Bukan. Berikutnya. Sebuah debat panas terjadi antar kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, dengan peneliti Rizwan Sianipar dalam sebuah forum diskusi yang membahas polemik ijazah Jokowi. Perdebatan berlangsung sengit ketika Rizwan mempertanyakan konsistensi data dan bukti akademik yang selama ini diklaim oleh pihak kuasa hukum Jokowi. Dalam sesi tanya jawab, Yakub Hasibuan beberapa kali terlihat kesulitan menjawab pertanyaan terkait data kecerdasan buatan Lisa milik UGM, serta klaim adanya sekitar 700 alat bukti akademik yang disebut-sebut membuktikan keabsahan riwayat pendidikan Jokowi. Lembar pengesahan penguji skripsi ada atau tidak? Watermark ada nggak kemarin Bang? Makanya satu dulu, makanya 700 kan. Tunggu. Abang kan terakhir mengatakan bahwa ijazah. Karena Tadi diklaim 700 punyanya Pak Jokowi. Bukan, saya tanya. 700 bukti yang sudah disita, tentunya itu kan menggambarkan proses penyidikan yang sudah berlangsung, yang nantinya akan dibawa ke persidangan. Makanya saya tanya beberapa item saja. Makanya dari beberapa 700 item saja. ini, Lembar pengesahan penguji skripsi ada nggak? lembar pengesahan atau lembar pengujian beda nih. Lembar pengesahan penguji skripsi deskripsinya. Semua skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan semua syarat-syaratnya. Tunggu belum. Ya. Lembar skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Lembar Lengkap. pengesahan penguji. Kita lihat aja nanti. Loh, bagaimana sih? Kalau saya udah tahu jawaban. Seseorang mengklaim itu skripsi harus ada tanda tangan penguji. Gini Bang, sekarang Abang katakan itu palsu, tapi Abang masih bertanya-tanya kepada kita. Bukan Itu ada bertanya-tanya, nggak? Itu saya ada nggak? confirm saya datang ke perpustakaan UGM Makanya. 15 April 2025, 14 Maret 2025, 2 kali saya foto. Saya tahu. Rizwan secara langsung menantang Yakub untuk menjelaskan secara rinci apa saja yang dimaksud dengan 700 alat bukti akademik tersebut. Namun, Yakub tidak merinci satupun bukti yang dimaksud. Ia berulang kali menyatakan bahwa seluruh bukti akan disampaikan di pengadilan, tanpa memberikan penjelasan substansial di forum tersebut. Ya, teman-teman, saling sanggah Rizwan versus Yakub Hasibuan terkait polemik tuduhan ijazah palsu Jokowi. Nah, perdebatan antara Rizwan Hasiholan Sianipar dengan Yakub Hasibuan ini sangat seru teman-teman, karena kalau kita melihat bagaimana skakmat dari Rizwan Sianipar kepada Yakub Hasibuan yang merupakan pengacara Pak Jokowi sangat-sangat tegas sekali. Ya, kita tahu kalau Rizwan berbicara sangat belak-belakan dan suaranya menggelegar dan membuat pihak lawannya agak sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau statementnya. Ya, sehingga kalau kita melihat bagaimana dengan Yakub Hasibuan agak-agak kelabakan untuk menjawab apa yang menjadi sanggahan-sanggahan dan juga apa yang disampaikan oleh Rizwan Sianipar. Rizwan adalah ahli digital forensik teman-teman, sedangkan Yakub Hasibuan adalah pengacara, seorang pengacara, dan dia adalah seorang pengacara Pak Jokowi. Nah, tentu kasus ijazah Pak Jokowi ini makin banyak membuka pikiran, membuka wawasan bagi kita bagaimana penegakan hukum di negara kita ini untuk menuntaskan yang mengenai permasalahan soal satu lembar kertas ijazah ini. Karena harusnya ini cepat untuk diselesaikan, harusnya seperti itu, karena ini kan hanya masalah selembar kertas
Nah, jadi bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang sangat rumit, yang besar ini? Hanya masalah untuk selembar kertas ini sangat-sangat berbelit-belit, ya sangat susah sekali untuk bisa diselesaikan. Ya, kita tahu dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini sidang demi sidang ya dilakukan, baik itu sidang di KIP teman-teman yang dimenangkan Bonatua melawan KPU, kemudian sidang di PN Solo ya di Citizen Lawsuit yang menggugat ijazah Pak Jokowi, dan sidang ini sedang berlangsung. Mereka sedang berjuang untuk memastikan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Dan setelah itu ya pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap para tersangka, ya ada tinggal 5 orang lagi atau 6 orang tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi, karena Damai Harilubis dan Egi Sujana ya tidak lagi sebagai tersangka karena mereka telah mengajukan restoratif justice. Nah, 6 orang ini masih berjuang, ya masih penasaran tentang ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Dan itu yang sering sekali disampaikan oleh Yakub Hasibuan bahwa ya ketika ditunjukkan ijazah Pak Jokowi katanya tidak akan ya menyudahi permasalahan. Ya memang konteksnya seperti apa dulu? Kalau misalnya ditunjukkan ijazah Pak Jokowi dan sesuai ya dengan apa yang diteliti oleh Rosyuro CS, ya wajar saja kalau tidak menyudahi. Ya justru dipertanyakan akan aneh ketika ijazah Pak Jokowi sudah ditunjukkan dan ternyata sesuai dengan apa yang diteliti oleh Rosyuro ya CS. Akan aneh ketika berhenti sampai di situ. Ya sudah tahu ijazah seperti ini, seperti yang diteliti oleh Rosyuro CS, tapi ya malah kasusnya berhenti. Nah, jadi hal-hal seperti ini harusnya ya dibuktikan dulu bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, ya ditunjukkan dulu ke publik. Oke, kuasa hukum Jokowi yaitu Yakub Hasibuan dan juga tersangka kasus ijazah Jokowi yang bernama Rismon Sianipar sempat saling sanggah terkait pelaporan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ya memang teman-teman, banyak masyarakat yang mempertanyakan, bahkan para ahli hukum, pakar hukum pun mempertanyakan ketika Rosyuro CS itu ya dijadikan sebagai tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Dengan dasar apa? Mereka mempertanyakan itu, dasar apa? Sedangkan ya kasus ini ya belum juga diketahui, ya ijazah ini yang menjadi pokok perkara ini belum diketahui asli atau tidak, kok tiba-tiba jadi tersangka. Nah ini yang sering disuarakan, makanya Rosyuro CS itu menganggap bahwa mereka dikriminalisasi, ya karena ya menurut mereka bahwa ijazah yang mereka persoalkan itu belum dibuktikan, maka sudah ya dikatakan ya sebagai tersangka, sudah diputuskan mereka sebagai tersangka. Dan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, bahwa kata Mahfud MD ya harusnya dibuktikan dulu ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Ya kalau sudah dibuktikan maka baru ada yang namanya tersangka. Oke, kita lanjut di sini teman-teman. Rismon menyoroti niat Jokowi di balik pelaporan dirinya dan Rosyuro CS ke Polda Metro Jaya. Jadi kan hanya satu-satunya di dunia seorang presiden yang dituntut oleh rakyatnya untuk menunjukkan ijazahnya itu nggak mau, bahkan memidanakan kami, ujar Rismon Sianipar. Nah, Rismon ini memang berdalih bahwa mereka adalah seorang peneliti, dan seorang peneliti ya maka katanya tidak boleh dipidana. Makanya seperti juga yang disampaikan oleh Rocky Gerung ketika menjadi saksi ahli ya dalam kasus ijazah Pak Jokowi, ya dia jadi saksi ahli ya yang
saksi ahli dari Dr. Tifa, teman-teman, karena Dr. Tifa di dalam bukunya menggunakan metode-metode dalam mengungkap ijazah Pak Jokowi. Maka Rocky Gerung menyampaikan bahwa itu tidak bisa ada pidana, tidak boleh ada pidana di dalam hal itu. Kemudian Polda Metro Jaya sudah melakukan gelar perkara khusus sesuai permintaan kubu Rosuro CS. Penyidik menunjukkan dokumen yang disebut sebagai ijazah asli Jokowi. Rosuro CS mengaku melihatnya, namun tetap meragukan keaslian ijazah tersebut. Nah, bagaimana penyelesaian yang lebih adil, mengingat perkara ini bukan sekadar menyangkut individu, tapi masa depan penegakan hukum di Indonesia. Ya, memang teman-teman, bahwa bagaimana pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum kalau kasus ini saja sangat lama sekali, berlarut-larut, dan tanpa ada titik terang penyelesaian. Kita tahu adu argumen, kita tahu bahwa perselisihan, kita tahu perpecahan di tengah-tengah masyarakat gara-gara kasus ini, tetapi seakan-akan harusnya penegakan hukum cepat untuk menyudahi hal ini. Nah, cara untuk menyudahinya tentu secepatnya untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Nah, teman-teman, kita mengharapkan supaya penegakan hukum cepat melakukan tindakan supaya semuanya terang benderang dan tidak lagi terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat.